Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Asrorudin TV. Oke teman-teman ya, di video kali ini saya mau membahas tuntas tentang kekurangan aplikasi Akulaku. Terutama buat kalian yang sudah punya aplikasi Akulaku, wajib nonton ya. Ini hanya untuk referensi aja ataupun untuk gambaran kalian ya. Nah, langsung aja saya buka aplikasi Akulakunya teman-teman ya. Kita langsung aja ke pembahasan tanpa banyak basa-basi ya, biar durasi terlalu panjang. Pertama, yang paling buruk mungkin yang mau saya bahas, kekurangan aplikasi Akulaku ini teman-teman ya. Banyak sekali korban-korban Akulaku ya. Kebanyakan emang korbannya itu kasih kode OTP ke penipu ya. Mungkin karena kita udah ketipu ataupun udah kemakan omongan penipu, jadi kita percaya kasih kode OTP. Ada juga yang login di link phishing yang telah dikasih penipu gitu. Nah, maksud saya tuh gini loh. Misalkan teman-teman ya, ada yang minta kode OTP ketika orang login menggunakan akun kita di handphone lain, kan itu kelacak ya, beda perangkat. Harusnya itu dia ada namanya sistem setidaknya verifikasi wajah seperti gini ya. Jadi verifikasi wajah, oke lah, dia menggunakan kode OTP, tapi harus ada verifikasi wajah juga untuk masuk akun ataupun cara penggunaan limit ya. Jadi saya lupa dulu ada juga aplikasi itu sangat aman sekali teman-teman ya. Ketika penipu itu login bisa karena mendapatkan kode OTP ya. Nah, ketika dia mau menggunakan limit kita, dia nggak bisa. Karena ketika harus menggunakan limit itu ada syaratnya di aplikasi yang saya bahas ini ya. Nggak tahu aplikasi apa. Dia itu harus verifikasi wajah. Jadi aman teman-teman seperti itu ya. Walaupun kita keteledoran ataupun kelalaian kita telah kasih kode OTP, tapi setidaknya dari sistem aplikasi itu sudah ada sistem kedua gitu, yaitu verifikasi wajah ataupun verifikasi sidik jari kayak gitu. Itulah salah satu kekurangan aplikasi Akulaku. Sebetulnya bukan Akulaku doang teman-teman ya, kayak misalkan Shopee Pay Later ataupun Kredipo ya, itu juga kalau kita udah kasih kode OTP ke penipu ya udah habis limit kita. Dan kita lapor ke pihak Akulaku juga tetap harus bayar gitu, karena itu disebutnya kelalaian kita teman-temannya seperti itu. Dan videonya udah pernah saya bahas juga. Jadi untuk kalian yang masih bingung ataupun pengen tahu, kalau kalian jadi korban, kalian bisa cek di video saya ataupun di deskripsi teman-temannya seperti itu. Dan kekurangan berikutnya, ketika kita daftar di aplikasi Akulaku, bukan berarti kita itu bisa langsung menggunakan limit kredit. Jadi kalau misalkan perbandingannya itu dengan Kredipo kalau kita daftar udah benar-benar di ACC dan ada limit di situ tercantum, itu bisa langsung dipakai teman-teman. Tapi kalau Akulaku, kalian daftar di ACC dapat limit misalkan 10 juta. Dan mayoritas itu ternyata 80% limitnya tidak bisa langsung digunakan. Ada yang harus belanja cash dulu, ada yang harus nunggu beberapa minggu, beberapa bulan, harus sering belanja cash pulsa, belanja cash pembelian cash, dan juga nggak bisa langsung habis limitnya, harus bisa digunakan baru di nominal kecil. Itulah salah satu kekurangan Akulaku juga. Pasti saya yakin kalian ngalamin ya. Dan ada juga kekurangan lainnya ketika kita sudah lunas, misalkan kita punya tagihan teman-teman ya, ataupun punya cicilan, dan kita nggak pernah telat sama sekali. Sebelum jatuh tempo kita udah membayarnya. Tapi ketika lunas kita mau mengajukan limit kredit ataupun mau kredit barang ataupun pinjam uang, kadang malah nggak bisa gitu. Kan aneh gitu. Nah, itulah salah satu sistem Akulaku yang buruk. Dan masih banyak juga teman-teman. Ini masih mau saya bahas ya. Nah, dari penjualan Akulaku juga teman-teman ya, ini bahaya banget ya. Bukan bahaya sih, maksudnya banyak sekali merchant-merchant bodong gitu ya. Cuma sekarang sih alhamdulillah Akulaku itu ada peningkatan teman-teman ya. Dimana peningkatan sistem ini banyak sekali mereka bikin sistem memperketat si penjual. Kalau dulu ya, kalau sekarang sih saya katakan mending ya, katakan mending. Nanti saya juga kasih solusinya buat kalian yang mau belanja di Akulaku biar aman, saya kasih tahu ya. Nah, dulu banyak sekali merchant ya ngirim nomor resi palsu ya kan, resi tidak bisa dilacak, barang nggak datang, tagihan muncul dan kita harus bayar. Telepon ke CS Akulakunya, Bu, Pak, ini gimana barang saya nggak nyampe-nyampe, tunggu 2 minggu ataupun 14 hari jam kerja. Setelah ditunggu, gimana Bu, nggak ada, ini udah mau jatuh cicilan. Ya udah cicil dulu aja, nanti kalau gagal kita balikin. Rumit gitu teman-teman ya. Itulah salah satu keburukan Akulaku gitu ya. Dari dia tuh kurang tegas ke penjual ataupun ke merchant
yang jualan di Aku Laku gitu, nggak kayak Bukalapak ataupun Shopee gitu ya. Menurut saya itu udah bagus itu teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi banyak sekali kejadian-kejadian dulu itu sangat parah di Aku Laku seperti itu teman-teman ya, kayak barang datang nggak sesuai, mau kita retur juga susah gitu. Nah sekarang alhamdulillah ada sistem retur, bahkan ada live chat di Aku Laku tanpa kita harus telepon ya. Di sini ada menunya, kita tinggal lihat tuh, ada tuh kan live chat, kita langsung klik live chat, di situ langsung kita bisa chatan sama adminnya Aku Laku ataupun pekerja Aku Laku, seperti itu teman-teman ya. Nah, dan untuk kalian yang mau belanja ataupun mau kredit barang di Aku Laku biar aman, saya sarankan kalian cari ratingnya yang udah tinggi. Di sini yang paling tinggi biasanya 4,9, 4,8, 4,7 itu udah bagus banget. Kalian tinggal klik aja, misalkan di sini contohnya helm teman-teman ya. Nah, jadi sekarang enaknya di sini ada penilaian, sudah kayak Bukalapak sama Shopee. Dulu tuh nggak ada penilaian, cuma ada rating bintang. Bahkan rating bintang itu bisa aja palsu ya, maksudnya karena orang itu penjual lama aja gitu ya. Nah, di sini udah jelas banget tuh, banyak komentar-komentar dari konsumennya teman-teman ya, seperti ini tuh. Helmnya bagus lah, apalah ya kan. Kita bisa lihat semuanya. Jadi di sini udah enak lah pokoknya. Saya saranin kalian lihat ulasan dulu sebelum belanja di Aku Laku biar aman teman-teman ya. Seperti itu. Dan kekurangan lainnya apa ya? Pokoknya masih banyak sih sebetulnya kekurangan Aku Laku itu ya. Banyak banget ya. Oke ya teman-teman, mungkin cukup itu aja. Mungkin buat kalian, menurut kalian apa aja yang kurang, yang fatal di Aku Laku, bisa tulis di kolom komentar buat referensi sharing sama orang-orang ya. Mudah-mudahan manfaat aja video ini teman-teman ya. Dan saya sarankan buat kalian yang punya aplikasi Aku Laku, jangan pernah kasih kode OTP ke orang lain, siapapun itu. Dan juga jangan pernah login melalui link yang dikasih penipu ya. Kalau mau login, tetap di aplikasi kita sendiri. Oke teman-teman ya, mungkin cukup itu aja. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.